Selamat siang Ibu Isma, apa kabar hari ini? Selamat siang Pak Nurpatoni, kabar baik dari saya, kabar sehat dari saya. Bagaimana dengan Pak Nurpatoni? Bapak sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah Ibu, saya sehat hari ini Ibu. Di tengah nih cuaca nih yang tidak menentu Ibu, semoga selalu kita diberikan kesehatan, selalu diberikan keselamatan, baik menjalani hari-harinya Ibu. Iya Pak ya. Oh iya Memang Ibu, cuacanya memang lagi panas Pak ya, iya Ibu. terik. Oh iya Bu, bolehkah saya meminta waktu sedikit saja Bu untuk sebenarnya ada Bu yang mau saya utarakan atau yang mau saya sampaikan kepada Ibu. Bisa enggak Bu minta waktunya sedikit Ibu? Bisa, boleh Pak Nurpatoni, silahkan. Sebenarnya apa yang ingin Bapak Nurpatoni ceritakan pada saya? Silahkan Pak Nurpatoni. Ya. Begini loh Bu Isma, akhir-akhir ini ada ketika saya mengajar di kelas, itu ada satu siswa saya Bu, kebetulan saya enggak tahu ini menganggapnya masalah atau bukan masalah. Cuman hanya saja ketika saya melakukan pembelajaran yang sifatnya relasi terhadap teman, artinya belajar kelompok, belajar bersama teman, siswa tersebut ini tidak mau Bu. Banyak saja alasannya ketika saya menyuruh ini, itu tidak mau Bu. Dia pokoknya tetap dengan pendiriannya kalau dia bisa jawab itu semua sendiri. Jadi ketika teman-temannya berkelompok, dia ini mengerjakan sesuatunya itu sendiri Bu. Tidak mau, bahkan dibantu pun dia tidak mau Bu. Dia menganggap bahwa dirinya itu mampu. Nah, yang saya takut anak didik saya ini mendapatkan bulian Bu dari teman-temannya kalau dia terus menerapkan itu, dan yang saya takut lagi jika nanti dia terus melakukan itu, nanti malah teman-temannya tidak mau berelasi dengan dia Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak Nurpatoni? Iya Ibu, saya sih mengharapkannya solusi Bu atas permasalahan tentang bagaimana mengatasi kesulitan murid tersebut dalam membangun komunikasi. Saya berharapnya sih siswa tersebut dapat membangun komunikasi Bu, artinya dia tidak menganggap dirinya itu selalu bisa, atau oke boleh menganggap selalu bisa, tapi dia tidak boleh menganggap bahwa dirinya itu mampu untuk tidak bersosialisasi Bu. Saya sih harapkannya seperti itu. Lalu eh, karena tadi tidak bisa membangun komunikasi dengan yang baik, saya nih berharapnya si siswa tersebut itu nantinya ke depan itu bisa bersosialisasi Bu terhadap teman-temannya. Itu sih Bu yang saya harapkan. Kalau menurut Pak Nurpatoni, hal apa saja yang membuat murid Bapak tersebut kesulitan untuk membangun komunikasi Pak Nurpatoni? Kalau menurut pengamatan saya Bu, karena mungkin gini Bu, dia itu mempunyai masalah mungkin di lingkungannya Bu ya, di lingkungan rumah atau di lingkungan mungkin dia terbiasa sendiri Bu kalau menurut saya. Masalah-masalahnya mungkin dari situ, lalu kebawa ke sekolah dan dia anggap bahwa dia itu tidak perlu teman-temannya Bu, makanya dia itu tetap menjalankan kalau dia bisa lakuin semuanya sendiri, gitu Ibu menurut saya. Kalau menurut Bapak, kira-kira anak tersebut mampu tidak Pak untuk membangun komunikasi dengan baik dengan teman-teman yang ada di sekolah itu Pak, di kelasnya, di Eee, sekolahnya? Kalau menurut saya Bu, seharusnya anak tersebut itu mampu Bu untuk membangun komunikasi terhadap teman-temannya. Karena gini Bu, secara nilai anak tersebut tuh sebenarnya mampu Bu. Kalau misalnya dia sedikit saja tidak meninggikan dirinya, maksudnya tidak artinya mau bersosialisasi terhadap temannya, dia kan bisa Bu menjadi tutor sebaya untuk temannya, menjadi kawan untuk temannya, untuk sama-sama nih membagi ilmu atau membagi yang belum bisa atau yang belum dipahami oleh teman-teman yang lain. Padahal itu sih Bu, saya rasa murid tersebut itu sangat mudah Bu untuk mengemukakan hal itu. Karena kalau misalnya dia dijadikan tutor sebaya, otomatis kan teman-temannya ini kan jadi sahabat buat dia. Artinya, oh ini loh saya teman yang ternyata memiliki kemampuan atau pengetahuan lebih dari kami. Artinya kan dia lebih dihargai Bu. Mungkin Hmm. seperti itu Bu. Baik Pak, sangat benar yang tadi Bapak ungkapkan kalau dia bisa menjadi tutor sebaya bagi temannya. Lalu kira-kira ada tidak hal-hal yang dapat merubah anak tersebut untuk dapat membuka diri dan membangun komunikasi baik dengan teman-temannya tadi Pak?
Kalau menurut saya sih Bu, hal-hal yang dapat membangun, mungkin gini Bu, mungkin saya bisa panggil secara personal terlebih dahulu, artinya saya tidak memberikan pemahaman ini kepada, dia dan teman-temannya dulu. Artinya dia yang bermasalah ini saya panggil terlebih dahulu, lalu mungkin saya akan berikan pemahaman Bu, kalau sebenarnya manusia itu ya memang makhluk sosial, artinya hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Mungkin itu Bu, mungkin saya juga harus memberikan pemahaman terhadap dia kalau misalnya manusia juga perlu manusia lainnya untuk saling bantu membantu. Terus kalau misalnya diharapkan ya, eh, saya juga memberikan pahaman gini, kalau nanti itu di masa yang akan datang itu mempunyai relasi yang banyak itu akan mempermudah kehidupan dia di nantinya. Jadi setelah saya melakukan itu, setelah saya melakukan pemahaman secara personal, barulah saya melakukan pemahaman secara menyeluruh. Artinya di setiap kelas, artinya maksudnya di kelas. Artinya dia bersama teman-temannya. Kalau misalnya sesama teman itu harus saling menghargai, sesama teman harus saling gotong royong, sesama teman harus menjadi makhluk sosial yang saling berempati. Mungkin itu Bu yang saya pikirkan. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin dengan memberikan pemahaman akan hal itu kepada murid Bapak tadi, maka nantinya akan dapat merubah perilaku anak tersebut begitu ya Pak ya. Jadi Iya, Bapak jadi Bapak mengajak untuk menanamkan pemahaman secara personal dulu begitu Pak ya. Setelah iya, iya, Bu. menanamkan secara personal, kemudian Bapak juga mengajak murid ini untuk bagaimana berinteraksi dengan komunitas yang ada di sekolah, seperti itu Iya, ya Pak? benar Bu, benar Bu. Jadi gini, jadi setelah diberikan pemahaman tadi, saya lebih banyak menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya berkelompok. Artinya selain dia menanamkan apa kemampuan berelasi, dia juga berkomitmen untuk menghargai orang lain. Artinya di situ nanti Bu, dia akan lebih menghargai temannya. Saya harapkan sih seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya diberikan pemahaman, lalu diberikan aksi nyata kalau misalnya dia, oh nih loh, kalau berteman itu nanti loh kita bakal kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi saya harapkan sih Bu dengan apa? Dengan membentuk tadi, menjalankan hal-hal tadi, saya berharapnya si anak ini nantinya itu akan dapat melaksanakan apa yang dia belum pernah laksanakan. Misalnya nih kayak misalnya dia jadi pemimpin kelas yang tadinya dia merasa, "Oh, saya sendiri bisa." Nah, mungkin dia bisa jadi teman apa tutor sebaya temannya. Mungkin di dalam kelompok dia bisa memberikan pengetahuannya yang lebih tadi ke teman-temannya gitu. Jadi jadi dia jadi bisa saling menghargai teman. Artinya tidak lagi berpikir ke yang pertama tadi Bu, yang saya harapkan sih seperti itu. Baik, benar sekali Pak Nur Patoni. Kemudian selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Nur Patoni, Iya Bu. apa ya rencana Bapak selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini Pak ya? Ah, iya Ibu, sebenarnya rencana saya itu banyak Bu, hanya saja saya mau itu secara bertahap. Secara bertahap, artinya gini, kalau misalnya tadi sudah saya berikan pemahaman, lalu saya berikan dia pekerjaan secara kelompok, tugas secara kelompok, lalu saya juga meminta si anak tersebut untuk dapat menghargai, dapat dapat menghargai minimal dia menghargai dari pendapat kelompoknya sendiri Bu, tidak tidak mengeluarkan pendapatnya sendiri. Mungkin hal-hal yang kayak gitu tuh Bu yang akan saya pikirkan. Terus rencana saya ke depan mungkin akan juga memilih atau memberikan tempat untuk si anak tadi meluangkan semua pikirannya. Misalnya nih kalau misalnya di dalam kelas, saya pilih dia jadi ketua kelas atau saya pilih dia jadi apa pemimpin kelas. Jadi secara nggak langsung kan Bu, dia ini kan bisa memperhatikan kawan-kawannya Bu. Secara nggak langsung dia mempunyai empati-empati untuk ke teman-temannya gitu loh Bu. Jadi itu sih saya rencanakan nih Bu. Bagus sekali rencana Bapak ya, termasuk salah satunya memilih anak tersebut menjadi ketua kelas yang artinya nanti mau tidak mau begitu Pak ya, dia Dia bersosialisasi.
Iya, bagus sekali rencana yang Bapak miliki tadi. Mudah-mudahan strategi yang Bapak miliki akan berhasil ya, Pak, ya. Alhamdulillah Bu, semoga. Doakan ya Bu, semoga. Iya. Komitmen Bapak ini apa ya terhadap rencana Bapak ini? Yuk. Ya Ibu, saya nih selalu saya mencoba Ibu berkomitmen untuk selalu menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya lebih ke kelompok, bermain, menyenangkan. Mungkin itu Bu. Saya lebih berkomitmen lagi untuk selalu selalu memberikan pemahaman atau pengajaran atau pembiasaan untuk si anak tersebut dapat berelasi dengan teman, dapat menghargai orang lain, dapat menghargai orang yang lebih tua. Mungkin saya melakukan pembiasaan-pembiasaan tersebut, Bu. Mungkin saja gini, kalau di awal pembelajaran saya suruh misalnya di depan kelas, saya bariskan, lalu mereka bertegur sapa dengan teman-temannya, lalu di depan ada guru, lalu dia bertegur sapa dengan guru-guru. Mungkin komitmennya akan saya lakukan seperti itu Bu, di kelas maupun di luar kelas Bu. Jadi ketika di luar kelas, nanti ketika teman-temannya dia tetap bertegur sapa, nanti ketika di pembelajaran dia juga merasakan kalau wah ini saya ini kalau misalnya tidak ada teman itu akan merasa sepi. Mungkin komitmen saya itu Bu, Wah, bagus sekali Pak pembiasaan-pembiasaan. ya. Ya, bagus sekali komitmen yang Bapak miliki. Saya sangat mendukung komitmen yang Bapak miliki. Mudah-mudahan Alhamdulillah. semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak, Pak Nurpatania. Iya Ibu, semoga Ibu. Ya. Uh, Baik. Baik Ya, Bapak, ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Sedikit tidaknya saya terbantu untuk memecahkan masalah yang tadi sebenarnya saya itu pikir apa ya yang bisa memecahkan masalah ini. Ternyata dengan diskusi tersebut atau diskusi ini kita bisa saya bisa mendapat bantuan untuk memecahkan masalah ini Bu. Terima kasih Bu Maria atas waktunya. Sama-sama Pak Nurpatoni, semoga obrolan kita ini dapat bermanfaat untuk Pak Nurpatoni. Alhamdulillah Ibu. Ya, selamat siang Pak Nurpatoni, Selamat siang Ibu. sampai jumpa di kesempatan yang akan datang Pak Nurpatoni ya. Baik Ibu.